Udah bersama Almon Rista dan Akbar di Sotoy Film Podcast untuk episode film horor. Yoi. Yang mana ini juga tayang minggu-minggu ini sebenarnya sih. Ini kita tag minggu ke berapa Oktober sih? Minggu tiga ya. Minggu ketiga ya? Iya. Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 20 ya. Minggu ketiga dong. Minggu betul, ketiga. Ini salah satu film horor yang udah bisa ditonton sebenarnya. Dan yang menariknya nih, kenapa kita tertarik untuk mereview film ini? Karena kreatornya adalah salah satu sutradara ahli juga soal film horor, yaitu Banjong Pisantanakon. Ya, Betul. Salah satu film horor yang lainnya selain The Medium ini Shooter ya. Shooter itu lumayan ini juga gila juga. Dan ada film drama yang gak gua tonton tapi Akbar tonton. Gua nonton. Apa? One Day. Itu Itu juga walaupun gak horor tapi misteri. misteri ya? Iya dong, misteri kehidupan itu. Gitu. Iya. Dan kerjasama antara Na Hong Jin yang mana ini juga sutradara dari film The Wailing. Lu nonton juga kan? Iya, yang si perdukunan-dukunan itu. Yang dukun Jepang. Iya, dan ada film The Chaser, cuman gue belum nonton. Ini kolaborasinya mengingatkan gue terhadap Kimo Istanbul dan Joko Anwar di Ratu Ilmu Hitam. Iya. Sama-sama ahli horor terus kerjasama gokil sih ini. Iya benar. Gitu. Dan The Medium ini sebenarnya formatnya ini ya apa sih, mockumentary ya? Mockumentary. Iya, jadi movie documentary. betul, yang meliput salah satu desa di Thailand, timur laut Thailand kalau nggak salah. Iya. Kalau gue nggak salah ya. Desa Isan. Nah, nggak tahu gue desanya apa. Iya, kayak sukunya suku Isan gitulah kalau nggak salah. Iya, gue nggak tahu. Nah, dia meliput seorang dukun ya. Iya. Yang bernama Nim kan? Iya. Namanya dikit-dikit soalnya nih. Iya. Dukun yang turun temurun. Betul. Karena ini katanya kan, ya. Apa Dewa Bayan? Iya, karena apa? Iya, dia jadi dukun turun temurun karena selalu kemasukan Si roh Dewa Bayan. Dewa Bayan gitu. Iya. Terus ini kenapa gue sih kalau nggak salah sempat baca juga kenapa ini tuh based on true bukan story sih, maksudnya kejadiannya orang-orang yang masih nyembah-nyembah gitu masih ada ya. Emang beradaptasi dari situ, deh udahlah dibikin cerita. Ini sebenarnya kalau lu nonton Paranormal Activity, lu nonton gak ya? Enggak, gue nggak nonton. Mirip-mirip. Kalau Keramat nonton? Enggak juga kayak. Aduh, Akbar. Sebenarnya Paranormal Activity bukan nggak nonton sama sekali, gue nonton tapi nggak sampai selesai. Keramat juga nggak? Enggak kalau Keramat. Nah, Keramat mirip-mirip sebenarnya nih. Jadi ada cerita kesurupannya juga di Keramat. Ada cerita kesurupannya. Nah gitu. Nah, ceritanya tadi kita sambung ke sinopsisnya nih, sedang meliput ya. Kegiatan si Nim ini, si dukun ini gimana sih nolongin orang-orang gitu. Nah, terus di tengah peliputannya ada upacara pemakaman kakak iparnya, iya betul. Yaitu suami dari Noi. Iya betul, Noi. Noi. Nah, jadi Nim itu anak ketiga. Kakaknya itu Noi, kakak tertuanya laki-laki, namanya Manit. Iya kan? Itu lu kalau lihat Manit ya, bener itu kayak mamang-mamang di sini tuh kalau. Iya bener. Apalagi pas dia buka baju ya. Iya bener itu. Waduh itu mamang. Manit. Nah, bener-bener. Jadi keluarga inilah ya, keluarga mereka sedang berduka karena sebelum suaminya si Noi ini meninggal, anaknya juga laki-laki meninggal. Yang si Mike. Iya, kakaknya si Min. Ya Min. Kakak dari Min. Ya. Anak dari Noi. Ya pokoknya kita ngomongin keluarga lah ya. Ya kurang lebih sinopsisnya ya itulah, peliputan itu aja. Dukun ini gimana sih kerjanya? Jadi tujuannya kayaknya emang pengen tahu. Emang bener ya ada keturunan dewa. Betul, kayak gitu. Nah, ya udah akhirnya ceritanya si Min ini kerasukan. Kerasukan sesuatu, spirit lah, roh gitu ya. Awalnya emaknya ngira kalau si Min ini, si Noi ngira kalau si Min ini kerasukan Dewa Bayan juga karena mau perpindahan lah. Secara turun temurun kan. Ciri-cirinya pun mirip. Karena yang diceritain sama jadi si Noi ini aturan katanya dia kan yang kemasukan roh Dewa Bayan. Iya betul. Dia sempat menolak. Nah, dia cerita ke tim dokumenternya. Saat akhirnya dia nolak tuh salah satunya ciri-cirinya dia sempat yang menstruasi selama 5 bulan. Aduh, kebayang sih itu. Nah, kenapa mirip sama yang Min? Karena Min juga tiba-tiba betul menstruasi itu kan, nggak kekontrol. Tuh gila sih itu, ngalirannya parah banget lah itu ya. Dan Noi juga menolak karena akhirnya dia menolaknya dengan dia pindah agama ke Kristiani gitu. Sampai ada pertanyaan, emang siapa yang membantu manusia, dewa atau Tuhan? Kata dia gitu kan. Ini sebenarnya juga
alasannya juga ini sih antara kepercayaan juga ya, nilai kepercayaan juga, lu percaya. Terus si Nim juga kan di pengantarnya dia bilang dewa itu diartikan berbeda di setiap wilayah ya, iya. Jadi kayaknya yang dia maksud Dewa Bayan tuh belum tentu yang lu tangkep loh gitu. Betul, dewa tuh gitu. Gue inget satu dialog dia yang bilang kalau misalkan lu ada yang sakit kanker bawa ke gua terus sembuh, ya enggak lah mati. Iya benar itu. Lucu banget. Itu lucu itu. Ya bawa ke dokter lucu. Katanya gue tuh ngobatin yang hal-hal gaib ya. Iya. Itu kayak santet atau kayak gitu. Karena ada adegan yang lagi berobat terus kayak ngebunuh ular, terus ularnya tuh kayak ular gaib gitu. Kakinya sakit ya. Ini apa? Mati rasa ya, gitu. Enggak. Iya pokoknya gitulah. Nah, ceritanya sebenarnya pusat ceritanya yaitu keanehan si Min ini nih. Kesurupan. Awalnya sih ngerasa ini kayak Dewa Bayan, tapi lama-lama si Nim ini ragu. Kalau misalkan Min ini Nim ini tantenya berarti. Tante si dukun ini. Iya, dia ngelihat ponakannya jadi ragu gitu lah. Kayaknya bukan dewa nih gitu. Bukan dewa karena beda gitu, ada yang berbeda. Mungkin ya dukun ya tahu lah ya roh-roh mana yang masuk gitu. Kalau dari segi penggambaran ada juga beberapa teman gue yang ini kok gini sih? Emang kayak gini konsepnya? Ya emang kayak gitu. Jadi lebih natural dokumenter, tapi secara pengambilan gambar lumayan mengerikan juga dari warna-warna gelap-gelapnya, dan ini juga suasananya tuh kayak Indonesia banget ya. Iya betul. Jadi deket aja sama kita gitu. Karena apalagi setiap ngambil ini pedesaannya dari angle jauh itu kayak jalan-jalan mau ke Sawarna kayak gitu. Daerah-daerah kayak gitu. Betul. Pegunungan, bawahnya pantai itu kayak gitu. Kalau gue sih ngerasa ngeri karena kita kayak ngerasa ikut karena point of view-nya langsung ke kita nih. Langsung ke kita, iya betul. Kita. Di adegan yang pertama lu inget gak ada tiba-tiba sini lagi diajak ngobrol terus lihat ada orang nggak? Terus tiba-tiba itu ngeri betul. Banget sih menurut gue. Iya betul itu. Ngeliat ada orang nggak? Set nengok. Iya. Tapi bener. Itu jadi pertanyaan siapa ya? Iya itu siapa? Gak tahu ya. Iya benar. Tapi kalau dari kengerian gua ngerasa sih di akhir-akhir sih lu ya. Iya, karena kalau dari awal ke tengah tuh cerita ya sebenarnya. Jadi mengungkap. Pas yang inilah yang persiapan ritual pengusiran. Itu betul. Baru udah mulai betul. Mengerikan itu. Dan paling mengerikan udah bagian waktu sini udah mulai parah nih, udah muntah aneh-aneh, terus udah kencing sembarangan yang ketangkap oleh CCTV rumahnya. Oh iya. Itu ngeri sih, banyak kan CCTV dong. Kamera dokumenter minta izin keluar untuk masang lebih banyak lagi. Banyak kamera. Itu sih menurut gua banyak adegan-adegan yang mengerikan orang kesurupan. Jadi kayak ingat film ini loh, The Exorcist gitu tuh yang kertak-kertak gitu tuh. Bener. Ngeri ya lihat. Sebenarnya si Min ini sedikit mirip Adinda Thomas guys. Nah, setuju gua, sepakat gua. Sepakat. Kayak Adinda Thomas. Sepakat. Nah, Adinda Thomas kan sekarang udah di alam ya jadi ikal-ikal rambutnya kan. Kalau lurus tuh sama tuh kata gue Adinda Thomas. Dan ya dibilang jump scare nggak terlalu banyak. Maksudnya lu jangan harapin film ini kayak banyak jump scare kayak The Conjuring dan lain-lain ya. Ini tuh sebenarnya lebih memberikan pengalaman yang psychological juga kali ya, karena kita pelan-pelan kan. Pelan-pelan sampai ke tengah tuh sampai akhirnya kengeriannya hadir ketika pengusiran itu loh, yang di satu gedung tua itu. Satu gedung tua itu. Wah, itu. Ini lu kita bisa bilang gore nggak sih? Ini nggak terlalu ya? Nggak terlalu karena walaupun dia jadinya kan kayak kanibalis juga ya. Iya. Makan-makanin orang cuman nggak terlalu diliatin. Kalau gore tuh kan terang-terangan ngeliatin. Iya, betul. Ngeri sih, maksudnya lu ngelihat di satu gedung tua gitu terus lagi coba mengusir untuk si Nimnya kembali ya jadi sedia kala normal lah ya. Ngeluarin roh jahat ya gitu dari ininya Nim. Dan kita harus mengakui bahwa kalau Nang Hojin ini ya dekatnya sama film dukun-dukun, Wailing Dukun. Ini juga sebenarnya intinya santet ya. Iya, santet itu. Karena di akhir tuh ya. Soalnya geser kan. Kita pause dulu. Berhenti di akhir ya. Iya. Tadi nih. Ada suara geser dong maksudnya. Gak ntar kita potong-potong. Itu apa jalan? Ntar ya. Ini tetap running aja dulu. Aduh, ada-ada aja dah. Makanya gue curiga kok lama-lama kok turun ya? Iya, angle-nya kok berubah. Gara-gara ngomong The Medium nih jadi horor juga nih. Kok tiba-tiba kita cuman sedada? Maksudnya dada gak kelihatan, perasaan tadi stand up Indo Citrepnya kebaca kata gue. Ini kita mulai lagi. Segimana nih? Segini lagi. Nah, tadi dari. Nah iya, orang tadinya segini kok tinggal segini kata tadi apa terakhir? Yang di akhir ada inian boneka santet.
Di akhirnya diperlihatkan penyebab dari kerasukannya si Nim itu ya. Si Min itu. Iya, di semua titik loh itu. Iya. Santetnya. Iya. Boneka santet yang berapa paku gitu ya? Iya, itu di semuanya itu. Iya. Kalau lu cermat sebenarnya diceritain kenapa ya ini wajar saja terjadi karena keluarga bapaknya si Ming ini gila sih maksudnya. Dia jualan daging anjing. Terus kan sama yang si guru yang mau melakukan ritual itu dibilangin kan maksudnya keluarga si Willow kan Willow ini. Sebenarnya bermasalah juga katanya gitu kan gini pokoknya sampai dibilang makanya dia nikahin lu Noy. Lu ini kan pernah nolak Dewa Bayan. Jadi ya sama-sama orang-orang inilah problematis gitu. Kayak dinikahin gitu. Ketika kita tahu itu ngeri sih ya. Maksudnya anjing segitunya ya orang kalau udah sakit hati dan dendam gitu. Iya. Karena kan kalau nggak salah kakeknya si Min ini pernah bakar pabriknya untuk dapat asuransi. Cuman untuk dapat asuransi. Dan mengorbankan karyawan-karyawannya. Iya, terus ini juga loh. Mike aja yang katanya matinya bunuh diri. Iya. Sampai diusut kan? Diusut. Kebalikan gue. Matinya kecelakaan motor. Kecelakaan ya. Sampai diusut beneran kecelakaan motor. Iya betul. Dicari kan. Dan Nim sempat curiga kalau ini kerjaannya Mike. Iya, ternyata salah kan, bukan. Roh ini semua roh jahat karena di adegan terakhir itu tuh ada tapak kaki yang banyak banget ya, kayak yang ngumpul banget ya. Iya. Kayak ngumpul katanya banget. Ini kan, apa namanya? Ini tuh roh. Aduh gimana ya? Kata-katanya gue lupa ya. Apa sih? Roh semua roh jahat bergabung untuk menjadi apa gitu? Iya, karena ada macam-macam, ada roh anjing segala macam, roh alam segala macam lah. Lu bayangin nih satu orang diserbu sama semua roh lah dari berbagai tempat itu. Jadi nggak bisa dikalahin. Iya, intinya sebenarnya ini balas dendam orang-orang yang sakit hati sama keluarganya si bapaknya si Ming ini ya. Dan yang paling mengejutkan juga endingnya ya. Kita kan dikasih tahu kalau Nim ini percaya banget sama Dewa Bayan. Iya. Di ending gue nahan tawa, gue sampai gue aduh kata gue. Iya. Ternyata si Nim sendiri tuh ini kayaknya ending tapi spoiler banget ya, bodo amat lah ya. Biarin lah. Dan Nim itu ternyata selama mengemban jadi dukun dia juga ragu sama Dewa Bayan. Dia juga gak terlalu percaya sama Dewa Bayan. Apakah di tubuhnya ada Dewa Bayan gitu. Ya gila sih ini ceritanya gokil banget. Jadi salut juga nih untuk kolaborasi antara Banjong dan Nahong Jin sama-sama ahli horor. Kalau dari skor mau kasih skor berapa Bar? Gua ngasih kayaknya tinggi dah 9/10. 9 ya. Oke. Gua 8,5/10. Iya. Karena gue kan nggak terlalu suka horor, cuman iya cuman ini teh bagus ya. Maksudnya karena mungkin gue nggak nonton Paranormal Activity sampai selesai, nggak nonton Keramat juga, jadi gue dapet pengalaman baru ya. Iya. Karena kalau formatnya ini sebenarnya udah nggak aneh kan. Iya. Gue tuh pas ngeliat gue, lah ini mah Paranormal Activity kayak ini gitu. Iya. Tapi lebih bagus dari Paranormal Activity sih. Ini lebih kearifan lokal Thailand sih. Iya udah gitu kan, emang judulnya The Medium. Media, betul. Ada orang yang dijadikan media dewa. Betul. Kalau disimpulkan ini sebenarnya cerita Ahmad Dhani. Enggak. Cerita santet maksudnya, ilmu hitam lah, dukun-dukunan gitu. Ya udah kalau gitu untuk Lulu yang belum nonton mendingan nonton aja. Ini karena salah satu film yang dapat penghargaan juga di Buncheon Film Festival dapat penghargaan juga, jadi harus nonton. Sayang banget dapetin pengalaman yang luar biasa nonton film. Tapi harus nonton di bioskop juga biar kerasa banget lah. Gitu. Kalau begitu kita berdua juga cabut. Terima kasih banyak and bye-bye.